Returnnya mungkin sedikit lebih tinggi ya dari deposito, tapi tetap terbatas, sekitar 4-5% per tahun. Kalau inflasi lebih tinggi dari return investasi kita, nilai real uang kita tetap turun. Dan ini kejadiannya setiap tahun, pelan-pelan, tanpa kita sadari. Itu yang aku sebut bikin kita miskin pelan-pelan. Jadi pertanyaannya, apakah investasi di deposito atau RDPU itu beneran aman? Aman dari fluktuasi harga? Iya, tapi aman dari inflasi? Belum tentu. Menurutku, tujuan investasi itu bukan cuma menjaga uang kita tetap utuh, tapi menjaga nilai dan daya beli dari uang kita untuk tetap bertahan atau bertumbuh. Maka itu penting untuk melihat risiko secara lebih luas. Buat banyak orang, apalagi yang merasa punya profil konservatif ya, kata risiko tuh udah menakutkan banget, setuju gak sih? Padahal risiko itu nggak harus dihindari 100%, tapi bisa dikelola. Yang penting kita tahu apa yang kita hadapi dan tetap disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Ini yang disebut diversifikasi sesuai dengan profil risiko. Dan ini penting bahkan buat investor konservatif dan agresif sekalipun. Diversifikasi itu simply bagi uang kita ke berbagai jenis aset dengan risiko dan potensi return yang berbeda. Tujuannya bukan untuk ngejar untung yang gede, tapi untuk nyari kombinasi yang seimbang antara keamanan dan pertumbuhan. Contoh nih ya, kita nabung buat pensiun 20 tahun lagi. Kalau kita taruh semua uangnya di instrumen low risk kayak deposito atau reksadana pasar uang, ya returnnya terbatas banget. Bisa-bisa kita nggak pensiun. Dan 20 tahun itu waktu yang panjang. Kalau uang kita terus kalah sama inflasi tiap tahun, hasil akhir investasi kita bisa jauh dari yang kita harapkan. Dan bahkan bisa jadi nggak cukup buat kebutuhan pensiun kita. Terus muncul pertanyaan, kalau gitu harus ambil risiko dong, Vel? Jawabannya iya, tapi risiko yang terukur dan sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko kita. Ada dua strategi yang bisa kita pakai untuk balancing portfolio kita. Yang pertama, stable growth mix. Walaupun kita investor yang sangat konservatif, tetap perlu untuk punya sebagian portfolio kita di aset yang bisa kasih potensi return lebih tinggi untuk ngimbangin inflasi. Misal, kita punya 100 juta dan kita termasuk investor konservatif. Kita bisa alokasiin 70 juta atau 70% di aset yang low risk, misalnya reksadana pasar uang atau SBN retail dengan return sekitar 4-7% per tahun. Terus 30 jutanya atau 30%-nya di aset yang sedikit lebih agresif, kayak reksadana indeks atau saham blue chip yang target return-nya bisa 8-12% per tahun. Nah, kalau kita hitung gabungannya, hasilnya bisa jadi lebih optimal.